Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam tujuhmu dan berfikir. Tahayul bid'ah murafak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Tahayul bid'ah murafak di muka bumi, muncullah persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam. Tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjutkan perjuangan Rasul. Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah, qadiman wa hadisan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pemirsa Persis TV yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita di acara Ramadan kita, syiar menggema Ramadan penuh makna. Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, bahwasanya dengan berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti berakhir pula ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, di mana kita diperintahkan untuk memenuhi akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal itu dengan rasa bahagia, yaitu dengan melaksanakan sholat Id. Seiring berjalannya waktu, ternyata masalah sholat Id tersebut ada beberapa permasalahan yang muncul, yaitu hukum sholat Id di masjid. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, ada guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria, yang akan coba membahas permasalahan tersebut. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para peserta Persis TV, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan peluang untuk mengabdi dan berbakti kepadanya, termasuk pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan keyakinan dari agama tentang apa yang mesti dilakukan oleh kita sesuai dengan sunnah Nabi. Dalam hal ini ingin saya sampaikan tentang sholat di masjid karena hujan. Tentang tempat sholat Id beda dengan sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah tentu lebih utama
dan dicontoh oleh Nabi senantiasa di masjid. Itu sholat Jum'ah. Kalau untuk sholat Id, Nabi sengaja keluar ke lapang, sebutnya jabana, untuk melaksanakan sholat Id di lapang. Ada ulama yang berpendapat tetap bahwa yang lebih utama adalah sholat Id di masjid. Sementara pendapat yang lain adalah lebih utama sebagaimana yang diamalkan, yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu sholat Id di lapang. Sayyidina Ali sendiri menyatakan, laula annahu sunnah la sholaitu fil masjid. Kalaulah sholat Id di lapang itu bukan sunnah, tentu akan kami lakukan di masjid. Itu pilihan Sayyidina Ali. Jadi untuk melaksanakan sholat Id lebih utama di lapang daripada di masjid. Bukan berarti tempat lapang lebih baik dari masjid, tetapi pelaksanaan sholat Id lebih baik di lapang supaya lebih terbuka lagi. Yang head juga bisa ikut, yang head juga bisa ikut di lapang, walau tidak dengan melaksanakan sholat Idnya. Itu hikmah dari pelaksanakan sholat Id di lapang. Alhamdulillah di kita, ya di negeri Indonesia sudah sekarang banyak yang melaksanakan sholat Id di lapang. Sementara dulu masih tetap bertahan di masjid karena masjid lebih bersih katanya. Padahal Nabi sengaja keluar ke lapang untuk melakukan sholat Id di lapang. Kemudian sholat Id di masjid karena hujan. Secara fi'liyah, Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan sholat Id di dalam masjid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kenyataannya, beliau sengaja keluar menuju tempat yang lapang yang disebut jabana untuk melaksanakan sholat Id tersebut, sebagaimana keterangan berikut ini. An Abi Sa'idin qala, kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Nabi suka keluar pada hari Idul Fitri dan hari Idul Adha untuk melakukan sholat di musola di lapang. Adapun hadis yang menerangkan bahwa sholat Id di masjid derajatna dhaif. Hadis tersebut yaitu an Abi Hurairah annahum asobahum matorun fi yaumi idin fasola bihimun nabiyyu wasalam sholatal id fil masjid. Dari Abi Hurairah bahwasanya mereka pernah kehujanan pada hari Id, maka Nabi sholat Id mengimami mereka di dalam masjid. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kedua riwayat di atas, Abu Dawud dan Ibnu Majah, jalur periwayatannya melalui rawi yang sama, yaitu yang bernama Isa bin Abdul A'la bin Abu Farwah Al-Parawi Al-Madani, yang dinilai sangat lemah. Ia dinyatakan majhul oleh para ahli. Hadis yang diriwayatkannya dinyatakan munkar karena rawi ini sangat tidak dikenal dan hanya hadis ini saja yang tercatat di dalam periwayatannya. Melaksanakan sholat Id di lapangan tentu sesuai dengan amaliyah Rasulullah dan para sahabatnya. Sedangkan amaliyah Rasulullah itu pada pokoknya untuk diikuti sesuai dengan kaidah berikut. Al-aslu fi af'alin nabi al-iqtida. Asal pada perbuatan Nabi adalah untuk diikuti. Adapun hikmah
yang dapat diambil dari mengerjakan id di tempat terbuka antara lain syiar yang lebih izhar, terbuka, hingga Nabi menyuruh perempuan yang haid dan yang nifas untuk mendatangi tempat sholat id. Sekiranya lapang terbuka tersebut tidak ada atau karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka carilah tempat yang luas seperti masjid, lapangan olahraga, aula, dan lain-lain. Maka hal itu tidak melanggar sunnah Rasulullah, sebab dalil-dalil yang berhubungan dengan tempat sholat secara umum Nabi tidak membatasinya kecuali pekuburan dan jamban, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi. An Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu khumsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli wa ju'ilat liar aldu masjidan wa tahurun fa ayyuma rajulin min ummati adrakahutus salat fal yusolli. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku, dan dijadikan bagiku bumi ini tempat sholat dan bersih dan bersuci, dan siapa yang tersusul atau mendapatkan waktu sholat adalah dia sholat. 2. An Abi Sa'idil Hudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hamam. Dari Abi Sa'id Al-Hudri, ia berkata, Rasulullah telah bersabda, bumi ini seluruhnya adalah tempat sholat, kecuali pekuburan dan jamban. Kesimpulan, sholat id dilaksanakan di lapang adalah lebih utama abdoliyah, mengingat Nabi SAW selalu melakukannya di lapangan. Oleh karena itu, selama bisa diusahakan di lapang, lakukanlah di lapang. Berarti kalau dalam keadaan normal bisa dilakukan di lapang, dan lebih luas lagi tentu lebih utama di lapang. Berdasarkan pengamalan Nabi senantiasa melaksanakan sholat id baik Idul Fitri atau Idul Adha di lapang dan tidak di masjid. Tetapi dalam keadaan darurat seperti karena hujan, maka tentu saja kita boleh melakukan di masjid. Tapi katanya ada yang berpendapat tidak ada contohnya sholat id di masjid. Ya, dalam keadaan hujan ya terpaksa di masjid, tidak di lapang karena tidak mungkin dilakukannya. Dan lapang pun juga tadi dinyatakan al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi itu adalah semuanya bisa jadikan tempat sholat kecuali pekuburan dan jamban. Berarti para ulama pun telah sepakat yang menetapkan lebih utama di lapang
dalam keadaan hujan, maka boleh dilakukan di masjid atau di tempat-tempat yang lain seperti di kantor atau bangsa sekolah. Demikian mengenai hukum tentang sholat id di lapang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Persis TV yang dirahmati oleh Allah, itulah tadi pemaparan dari guru kita semua, Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria, begitu jelas dan begitu rinci. Al-Ustadz, ada beberapa pertanyaan ketika tadi diistinbat bahwasanya sholat di lapangan itu afdolu. Ya. Dalam artian lebih utama daripada sholat di selain lapang. Di kenyataan di masyarakat, Al-Ustadz, ternyata di lapang pun ia itu sebenarnya mampu untuk melaksanakan di lapang, lapangannya ada, tetapi tetap bersikukuh memilih di masjid. Nah, dalam urusan seperti itu, apakah hal tersebut termasuk di antara tasahul, terlalu memudahkan dalam hukum agama atau tidak? Atau bagaimana Ustaz dalam urusan tersebut? Iya, sebagaimana dalam hadis dinyatakan bahwa Nabi senantiasa melaksanakan sholat id, baik Idul Fitri atau Idul Adha di lapang. Tentu lapang itu adalah tempat yang lebih utama menurut Nabi untuk pelaksanaan sholat id. Karena di zaman Nabi juga ada masjid zaman Nabi juga. Demikian juga kata saya dan kalaulah bukan sunnah Nabi, tentu lebih utama di masjid. Tapi karena ini sunnah Nabi, maka tentu lebih baik di lapang. Kadang-kadang orang masih bersikukuh tetap saja di masjid, tidak di lapang. Saya beranggapan sah sholatnya, tapi tenyunah, tapi tidak sesuai dengan sunnah, karena Nabi mencontohkannya senantiasa di lapang, bukan di masjid. Dan tentu lebih banyak hikmahnya yang kita petik dari melaksanakan sholat masjid dan di lapang. Nah, di lapang lebih terbuka, yang head yang dipacu pun bisa ikut, dan dianjurkan oleh Nabi datang ke lapang. Itu hikmahnya di lapang. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak sekali yang melaksanakan sholat id di lapang, baik di kota ataupun di desa, di kampung-kampung sudah banyak yang melakukan sholat id di lapang, dan itu merupakan syiar umat Islam. Ada pertanyaan yang kedua, Al-Ustadz. Biasanya orang sholat di lapang, lalu sebelum melaksanakan sholat id itu suka sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya. Nah, berdasarkan syariat kiranya yang seperti itu apakah dibolehkan atau tidak, Al-Ustadz? Ya. Baik itu di lapang atau di masjid, telah tegas dinyatakan lam yusolli qoblaha wala ba'daha. Nabi tidak sholat sunat yang lain, tidak sholat sunat dulu sebelum sholat id ataupun setelahnya. Berarti tidak ada sholat sunat di lapang sebelum melaksanakan sholat id, tidak ada sama sekali. Tidak ada syariatnya sama sekali. Tidak ada syariatnya sama sekali. Terus yang ketiga, Al-Ustadz, mumpung kita masih membahas seputar sholat id, mengenai awal dari kita kan diperintahkan untuk bertakbir, menggemakkan lafaz takbir ketika Idul Fitri ini, kira-kira menurut syariat itu mulai kapan, Al-Ustadz? Mulai kita mengucapkan takbir itu sendiri. Iya. Apakah memang dari semalam suntuk atau pas keluar dari rumah perihal Idul Fitri ini? Dalam pelaksanaan Idul Fitri, Nabi menganjurkan untuk mengumandangkan takbir. Dan praktek di kita banyak yang dari mulai maghrib sudah mengumandangkan
takbir Idul Fitri, yaitu Allahu Akbar, dan seterusnya. Tetapi dalam hadis dinyatakan, ternyata di saat mau keluar untuk pergi ke lapang. Saya telah membaca di kitab Fiqh Sunnah bahwa yang paling utama atau para ulama menganjurkan agar takbir Idul Fitri itu di saat mau pergi ke lapang, bukan dari malam. Saya sendiri pernah melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjidil Haram. Ternyata tidak ada takbir malam hari raya itu, kecuali besok saja di saat mau pergi sholat Idul Fitri. Tapi waktu itu di masjid, bukan di lapang. Baik. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah berbagai macam pertanyaan sudah dijawab oleh Al-Ustadz, dan semoga kajian kita pada kesempatan kali ini menjadi ilman nafi'an bagi kita semua. Sebelum ditutup Al-Ustadz, barangkali ada closing statement dari Al-Ustadz. Kata kesimpulan barangkali dari hal yang tadi bahasan kita, Ustaz. Iya, dari bahasan yang telah kami sampaikan, ya mungkin saja masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat dan masyarakat, tapi kita dituntut untuk memilih mana yang lebih afdol, mana yang biasa dilaksanakan oleh Nabi. Maka untuk itu kita tentu saja harus berusaha sedapat mungkin untuk melaksanakan sunnah Rasulullah, termasuk sholat id di lapang. Baik. Kami haturkan jazakumullah khairan kasiran kepada Al-Ustadz atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Kita akhiri acara Ramadan kita, syiar menggema Ramadan penuh makna, dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam, persatuan Islam. Hidupkan, hidupkan persatuan Islam, tegakkan Al-Quran dan As-Sunnah, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam, lanjutkan perjuangan Rasulullah demi tegaknya syariat Islam. Syariat Islam, syariat Islam.